Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Bapak Ibu guru hebat. Saya Bahrul Fajri, guru bahasa Inggris SMA Negeri 2 Kasimba, Kabupaten Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya akan membagikan praktik baik saya tentang implementasi pembelajaran mendalam dengan metode Team Game Turnamen. Saya berpartisipasi pada kegiatan apresiasi GTK kategori GTK Transformatif Guru SMA. Di tengah kemajuan teknologi dan mudahnya akses ke informasi, saya menghadapi berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembelajaran di kelas. Sebagai pendidik, saya dihadapkan pada fenomena yang cukup mengkhawatirkan terkait kebiasaan dan karakter belajar siswa. Yang pertama, siswa cenderung lebih suka bermain saat jam pelajaran maupun jam kosong. Yang kedua, ada penggunaan teknologi khususnya kecerdasan buatan atau AI menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, AI dapat menjadi alat bantu belajar yang sangat efektif, namun dalam praktiknya siswa justru seringkali menggunakan AI hanya untuk menyalin jawaban tugas tanpa memahami konten atau proses berpikir. Ketiga, banyak siswa menunjukkan kebiasaan hidup yang tidak sehat. Di kantin, mereka lebih memilih jajan gorengan dan minuman instan yang tidak bergizi. Pola tidur mereka pun tidak teratur sehingga sering tidur larut malam karena bermain game atau media sosial yang berdampak pada keterlambatan datang ke sekolah dan kelelahan saat belajar. Berdasarkan situasi di atas, saya menghadapi beberapa tantangan utama dalam peran saya menjadi guru yang memerlukan solusi yang tepat dan inovatif. Yang pertama, bagaimana menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berkesadaran melalui permainan. Yang kedua, bagaimana agar siswa tidak hanya menyalin hasil penelusuran dari AI, tapi juga mampu memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan materi. Selanjutnya, bagaimana mengintegrasikan kebiasaan hidup sehat ke dalam pembelajaran Analytical Exposition Text. Sebagai guru bahasa Inggris, saya menghadapi tantangan untuk mengaitkan materi teks eksposisi analitis dengan isu kontekstual seperti gaya hidup sehat. Tantangannya adalah bagaimana menjadikan topik tersebut menarik bagi siswa, sekaligus memperkuat keterampilan berbahasa mereka, terutama dalam menyusun argumen dan struktur teks. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya merancang pembelajaran dengan model Team Game Turnamen sebagai sarana implementasi pembelajaran mendalam. Model ini menekankan kolaborasi, kompetisi sehat, dan tanggung jawab individu dalam kelompok. Maka saya percaya melalui permainan dan kerja tim, siswa dapat lebih termotivasi dan belajar secara bermakna. Pada proses perencanaan pembelajaran, saya merencanakan pembelajaran kolaboratif dan kontekstual. Saya merancang pembelajaran yang menggabungkan kompetensi bahasa Inggris Analytical Exposition Text dengan topik kebiasaan hidup sehat, seperti pola makan, pentingnya cukup tidur, olahraga, dan menjaga kebersihan lingkungan berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran. Dari situ saya menetapkan dimensi profil lulusan yang akan dicapai, yaitu penalaran kritis, kolaboratif, dan kreativitas. Siswa diminta mengangkat isu-isu tersebut dalam bentuk teks eksposisi dengan menyusun argumen berdasarkan hasil pencarian informasi, data, dan pengalaman pribadi mereka. Tidak hanya memahami, namun juga menerapkan serta merefleksikan. Saya menggunakan lingkungan pembelajaran ruang kelas, di mana meja diatur per kelompok dan juga mendukung kemitraan pembelajaran antar siswa. Saya menyusun modul berbentukan AI, bahan tayang dari Canva, dan lembar kerja berbasis Team Game Turnamen yang terdiri dari aktivitas tim, diskusi, serta permainan kuis atau turnamen baik secara konvensional maupun digital, yaitu aplikasi WayCloud. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Pada awal pembelajaran, guru membuka kelas dengan memberi salam dan menanyakan kabar peserta didik dalam bahasa Inggris. Setelah itu, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa dan melakukan pengecekan kehadiran. Sebagai bentuk kegiatan yang menggembirakan, guru mengadakan aktivitas health check-in, di mana peserta didik diminta menunjukkan jempol ke atas untuk keadaan sangat baik, telapak tangan horizontal untuk keadaan biasa saja, atau jempol ke bawah untuk keadaan kesehatan kurang baik. Selanjutnya, guru menampilkan beberapa gambar tentang gaya hidup sehat dan tidak sehat, kemudian menanyakan, "What do you think about these pictures? Which one represent a healthy lifestyle?" untuk memantik diskusi yang bermakna. Guru mengaitkan jawaban peserta didik dengan pengalaman sehari-hari melalui pertanyaan, "Have you practiced any healthy habits today? What are they?" Dan menutup kegiatan awal dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, kegiatan yang dilakukan, serta relevansinya dengan kehidupan nyata peserta didik agar mereka menyadari pentingnya materi yang dipelajari. Sebelum melanjutkan pembelajaran, guru bersama siswa melaksanakan ice breaking. Pada kegiatan inti tahap memahami, guru menayangkan video pendek tentang pentingnya gaya hidup sehat untuk masa depan yang lebih baik. Peserta didik mencatat poin-poin penting dari video tersebut dengan panduan pertanyaan. What are the main argument presented in the video? Untuk melatih penalaran kritis, guru kemudian menjelaskan konsep analytical exposition text meliputi fungsi sosial, struktur teks, tesis, argumen reiteration, dan unsur kebahasaan.
Peserta telah dibagi menjadi kelompok yang heterogen beranggotakan 4-5 orang sebagai bagian dari pembentukan tim dalam model Team Game Tournament. Guru memberikan 8 soal pemahaman tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan untuk dikerjakan secara berkelompok. Setiap anggota kelompok bergiliran menjawab pertanyaan dan guru memfasilitasi diskusi serta memberikan umpan balik terhadap jawaban yang muncul. Kelompok dengan poin tertinggi pada tahap ini menjadi pemenang ronde pertama. Pada tahap mengaplikasi, guru membagikan lembar kerja peserta didik bertema Healthy Eating Habits for Better Future. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk mengidentifikasi struktur teks, menemukan ide pokok setiap paragraf, dan menganalisis unsur kebahasaan dalam teks yang disajikan dalam aplikasi Waycrowd. Selanjutnya, guru memfasilitasi pertandingan di mana perwakilan setiap kelompok bertanding menjawab soal analytical exposition text secara tepat. Kegiatan ini dilakukan dengan suasana yang menggembirakan dan kompetitif. Peraih skor tertinggi merupakan pemenang ronde kedua. Setelah kompetisi selesai, setiap kelompok berdiskusi untuk membuat outline text analytical exposition tentang salah satu topik gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, pola makan seimbang, manajemen stres, atau tidur cukup pada LKPD. Peserta didik mengerjakan berbentukan AI namun tidak terfokus pada isi, hanya saja membantu untuk mengecek kosakata atau grammar yang tersedia. Pada tahap merefleksi, perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan outline yang telah mereka buat, sementara kelompok lain memberikan tanggapan dan saran perbaikan. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil presentasi dan mengapresiasi pencapaian setiap kelompok dengan memberikan penghargaan bagi kelompok terbaik sebagai bentuk rekognisi tim dalam model Teams Game Tournament. Setelah itu, peserta didik menuliskan refleksi pribadi dengan menjawab pertanyaan panduan untuk menumbuhkan kesadaran diri terhadap proses belajar yang telah dijalani. Pada kegiatan akhir, guru bersama peserta didik menyimpulkan kembali pembelajaran hari ini mengenai fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan analytical exposition text. Peserta didik kemudian melakukan self-assessment dengan mengisi daftar periksa pemahaman yang telah disiapkan oleh guru. Guru memberikan umpan balik umum terhadap proses pembelajaran dan hasil kerja peserta didik, lalu menjelaskan rencana pembelajaran berikutnya serta memberikan tugas individu untuk membuat teks analytical exposition text lengkap berdasarkan outline kelompok yang telah dibuat. Sebagai penutup yang menggembirakan, guru mengajak peserta didik melakukan kegiatan One Healthy Promise, di mana setiap peserta menyebutkan satu kebiasaan sehat yang akan mereka praktikkan selama seminggu ke depan. Kegiatan pembelajaran selesai dengan diakhiri doa bersama dan salam penutup dari guru. Selanjutnya, penilaian dan umpan balik. Penilaian yang saya lakukan secara berdiferensiasi dan autentik. Ada penilaian individu melalui turnamen dan refleksi diri, serta penilaian kelompok hasil proyek dari kelompok dan presentasi. Umpan balik diberikan secara langsung melalui diskusi serta secara tertulis pada lembar refleksi siswa. Saya menyadari bahwa pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berbasis kolaborasi dapat membangun motivasi intrinsik mereka. Melalui pendekatan TGT, siswa tidak hanya lebih aktif dan senang dalam belajar, tetapi juga belajar untuk bertanggung jawab terhadap tim dan hasil kerjanya. Penggunaan AI secara terkontrol dan reflektif membuat siswa lebih bijak dalam mengelola informasi digital. Selanjutnya, integrasi isu kehidupan sehari-hari seperti gaya hidup sehat membantu siswa menyadari bahwa pembelajaran tidak berdiri sendiri, tetapi berhubungan erat dengan kehidupan mereka. Yang terakhir, melalui refleksi akhir, banyak siswa yang mengaku mulai mengurangi kebiasaan begadang, membawa bekal sehat ke sekolah, serta lebih peduli terhadap kebersihan kelas. Melalui praktik baik ini, saya meyakini bahwa peran guru bukan hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi sebagai fasilitator perubahan. Pembelajaran yang bermakna dan berkesadaran harus melibatkan siswa secara utuh, akal, emosi, dan tindakannya. Model TGT bukan hanya sekedar model pembelajaran, tetapi jembatan untuk membentuk generasi yang cerdas, sehat, dan berdaya saing di era digital. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rairat Herlia, salah satu tenaga pengajar di SMK Negeri Ampi Babo, yang juga merupakan Ketua Komunitas Belajar Bersama Guru Bahasa Inggris Provinsi Sulawesi Tengah. Saya merasa sangat terinspirasi oleh sahabat saya, Bapak Bahrul, seorang guru yang tidak hanya menerapkan pembelajaran mendalam di kelasnya, tetapi beliau juga aktif menyebarkan semangat itu ke lintas sekolah, termasuk di sekolah kami, SMK Negeri Ampi Babo. Melalui pendekatan yang reflektif, kontekstual, dan berpusat pada siswa, beliau telah menunjukkan bahwa pembelajaran bukan sekedar mentransfer ilmu, melainkan proses membangun makna bersama. Saya menyaksikan langsung bagaimana beliau memfasilitasi diskusi antar guru, berbagi praktik baik, dan mendorong kami untuk berani mencoba hal baru. Kehadirannya bukan hanya sekedar sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penggerak perubahan. Saya percaya apa yang beliau lakukan adalah contoh nyata dari guru yang belajar, berbagi, dan berdampak. Terima kasih. Nama saya Ramla, saya akan membagi proses pembelajaran yang sudah berlalu. Pembelajaran dilakukan dengan sangat menyenangkan, di mana kami memahami pembelajaran melalui tayangan menarik dan mempertajam pemahaman kami melalui turnamen menantang. Kita harus berpikir, mengingat, bekerja sama dengan teman, dan mematuhi aturan. Bukan hanya bersenang-senang, tapi kami juga mampu memahami materi. Kita juga bisa membuat teks analytical exposition text sederhana dengan berbantuan AI, namun tidak sepenuhnya.